Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la hawla wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring salam dan doa semoga sore ini senantiasa dalam keadaan sehat, lahir dan batin, wabil khusus tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini saya ingin sedikit berbagi mengenai barbel. Barbel ini beratnya 2 kilogram dan saya bisa mengangkatnya dengan relatif mudah kalau dalam waktu sebentar. Barbel ini bisa saya angkat dengan mudah, tapi ketika kemudian barbel yang hanya 2 kilo ini kita pegang dalam waktu yang relatif lama seperti ini, maka tangan saya segera merasa pegal. Dari mulai pundak sini sampai bisep dan kemudian lengan ini akan segera terasa pegal, apalagi dalam pegang posisi ini tangan saya bisa bergetar, dan kalau saya pegang lebih lama maka sangat mungkin tangan saya akan kram. Jadi hikmah dari apa yang tadi saya sampaikan adalah barbel ini ibarat beban, ibarat ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Beban yang kecil, beban kehidupan yang sebenarnya kecil, tapi ketika kemudian kita hendakkan secara berlarut-larut, maka itu akan menjadi beban yang terakumulasi, yang akan membebani pikiran kita, yang akan membebani hati kita. Misal, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita merasa iri dalam tanda kutip ketika melihat kiri kanan kita rumahnya sudah lebih bagus dari kita, kendaraannya sudah lebih bagus dari kita. Secara tidak sadar kita sedang mengambil beban dan memasukkan beban tersebut ke dalam pikiran kita. Pikiran kita jadi teringat dan mempunyai keinginan yang sama untuk memiliki hal yang sama seperti yang didapatkan oleh tetangga atau teman kita. Kelihatannya sepele, tapi ketika kemudian itu diendapkan dan berlarut-larut, sangat boleh jadi yang tadinya hanya sekedar keinginan kemudian akan berubah menjadi obsesi. Dan ketika kita sudah terobsesi untuk menyamai orang lain, sementara kita memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda dengan orang lain, jadinya akan seperti ini. Kita seperti memegang barbel yang hanya 2 kilo, tapi karena dipendam dan diendapkan dalam waktu yang lama, maka akumulasi beban tersebut akan membebani pikiran kita. Itu pasti. Kemudian lagi ketika di kantor kita melihat teman kita sudah naik jabatan, dapat kenaikan gajinya lebih tinggi, kemudian secara tidak sadar terbersit di pikiran kita keinginan dan pertanyaan, bahkan kenapa dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi sementara saya tidak, kenapa dia dapat promosi saya tidak, dan lain sebagainya. Itu pun seperti beban yang tadinya kecil tapi kemudian diendapkan sekian lama, maka itu akan menjadi beban bagi pikiran dan hati kita. Kita jadi berburuk sangka kepada teman kita tersebut. Kita berpikir bahwa si A tersebut mendapatkan kenaikan gaji dan pangkat karena ada upaya-upaya lain dari pekerjaannya, seperti dukun lah, seperti lain dan lain sebagainya. Kemudian juga hubungan kita secara otomatis pun akan jadi terganggu karena kita sudah melemparkan perasaan kurang baik ke teman kita tersebut. Lalu juga kerjasama tim di antara kita pasti akan terganggu. Itu yang akan sangat mungkin terjadi ketika kita membiarkan beban pikiran kita diendapkan sedemikian rupa sehingga kemudian terakumulasi dan menjadi beban yang lebih berat dan akan menjadi beban yang boleh jadi menyakiti pikiran dan hati kita. Ada banyak contoh yang dapat kita temukan, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita rasa ringan, tadinya kita merasakan itu hanya sepintas lalu, tapi kemudian ketika diendapkan, didiamkan, tidak dibersihkan, tidak
dihapus dari memori kita. Kejadian-kejadian traumatik sekecil apapun itu pasti akan menjadi akumulasi beban pikiran yang akan jadi beban yang sangat berat pada akhirnya di hati dan pikiran kita. Lalu bagaimana caranya kita menghilangkan atau membersihkan beban yang sekecil apapun itu dengan sesegera mungkin, dengan cara yang efektif, dengan cara yang murah tapi sangat efisien dan sangat luar biasa untuk membersihkannya. Ada banyak cara sesungguhnya, ada banyak orang yang kemudian ketika pikirannya stres, ketika pikirannya terganggu karena keinginan dan satu lain hal, mereka kemudian mencoba melepaskan beban pikiran tersebut dengan berrekreasi. Kemudian juga ada yang mancing, ada yang pergi ke gunung, ada yang lain dan sebagainya, banyak aktivitas. Ada yang kadang-kadang justru merokok, ada yang makannya lebih banyak dan lain sebagainya. Tujuannya satu, untuk melepaskan atau meringankan beban dari pikiran yang secara tidak sengaja terkonsumsi oleh pikiran kita, apapun itu bentuknya. Apakah keinginan terhadap sesuatu, atau ada perasaan tidak nyaman terhadap seseorang dan lain sebagainya. Ada juga orang yang bahkan harus berobat ke dokter, harus berkonsultasi dengan psikiater, harus kemudian ada yang menghabiskan waktunya dengan menenggak minuman keras dan lain sebagainya. Itu mungkin dianggap salah satu pelarian dan cara atau jalan keluar untuk menghilangkan beban. Tapi saya yakin ada cara yang lebih baik untuk membersihkan dan membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang membebaninya. Cara itu adalah zikrullah. Jadi zikir adalah merupakan sebuah proses katarsis namanya. Katarsis itu pembuangan atau pengosongan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang terkonsumsi, yang masuk ke dalam pikiran kita, yang tadi saya bilang sekecil apapun ketika diendapkan, hal itu akan menjadi beban bagi pikiran kita. Jadi kalau Anda pernah lihat orang yang zikirnya geleng-geleng seperti ini sambil melafadzkan la ilaha illallah, itu bukan karena orang kurang kerjaan, tapi itu adalah metode zikir yang sudah teruji dari zaman baginda Rasul, sahabat, dan sampai dengan guru-guru kita mengamalkan amaliyah tersebut dengan satu gerakan-gerakan tertentu. Itu bukan karena sesuatu hal, tapi itu memang ada tujuannya. Jadi jangan memvonis kalau Anda tidak tahu kenapa mereka melakukan seperti itu. Jangan memvonis ini dan itu. Lebih baik Anda tanya kenapa mereka melakukannya, tapi saya tahu persis kenapa zikirnya seperti itu. Dan itu bagi sebagian orang di kalangan medis, di kalangan terapis, itu namanya zikir katarsis. Jadi zikir pengosongan pikiran dari hal-hal yang membebaninya, yang terkonsumsi secara sengaja atau tidak sengaja oleh pikiran kita. Ada banyak seperti orang kemudian ada mencoba tertawa, kemudian ada orang yang bergerak sebebas-bebasnya, meregangkan badan dan lain sebagainya, berolahraga. Dan zikir yang tadi saya sebutkan adalah merupakan salah satu metode terbaik sebagai katarsis untuk menghilangkan, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang membebaninya. Kenapa kemudian kita harus senantiasa membersihkan pikiran kita? Jadi secara teori, pikiran kita bergerak 70.000 kali dalam satu hari satu malam. Bayangkan kita punya waktu 86.400 detik per hari, dan pikiran kita bergerak 70.000 kali per hari. Artinya 1,08 detik sekali pikiran kita berubah-ubah dari satu titik ke titik lain, dari satu urusan ke urusan lain, dari satu hal ke hal yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain. Dengan sedemikian mobilenya pikiran kita, ketika tidak dikendalikan, maka itu yang akan menyebabkan kita stres, yang menyebabkan kita depresi, yang menyebabkan kita tegang, yang menyebabkan pikiran kita tidak nyaman. Dan itu pengendalinya hanya zikir. Zikir yang sangat efektif untuk kemudian bagaimana kita mengendalikan gerakan pikiran kita yang 70.000 kali itu dengan gerak hati kita. Jadi kenapa kemudian guru-guru kita mengajarkan
bagaimana kita mensinkronkan antara pikiran kita dengan hati kita pada saat kita zikir. Tujuannya adalah agar hati kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan agar tidak liar, tidak bolak-balik, tidak kemudian melayang kemana-mana, untuk kembali fokus kepada hati. Kenapa kepada hati? Karena kapasitas pikiran kita, volume memori pikiran kita itu hanya 12% dari total kapasitas memori kita. 88% diantaranya kekuatan kita adalah hati. Maka ketika kemudian apa yang ada di pikiran kita, kita alihkan ke hati, hati lebih luas, lebih lapang, lebih banyak memorinya, sehingga kemudian beban-beban yang membebani pikiran kita itu bisa dinetralisir oleh hati kita dengan zikir. Itu caranya dengan zikir. Jadi itulah salah satu hikmah di luar apa yang di guru-guru kita ajarkan. Sebenarnya zikir mempunyai salah satu hikmah adalah bagaimana kemudian pikiran kita terjaga, pikiran kita tetap sehat, tetap bersih dan nyaman, sehingga kemudian kita bisa memaksimalkan kapasitas pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting, hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, hal-hal yang jauh berguna, daripada sekedar kemudian kita membiarkan pikiran kita melayang kemana-mana tanpa arah dan tujuan. Jadi pikiran kembali ke hati, dan hatilah yang kemudian membersihkannya, menetralisirnya untuk dikembalikan kepada pikiran menjadi sebuah energi positif. Jadi ketika misalnya kita melihat tetangga kita rumahnya lebih bagus, punya kendaraan lebih bagus, pikiran kita secara otomatis akan bergerak, bagaimana saya pengen seperti itu. Maka ketika keinginan itu terjadi, segera kembalikan ke hati, kemudian hati akan menetralisir. Kalaupun kita ingin seperti itu, hati akan menunjukkan kita bagaimana caranya, bagaimana jalannya, dengan cara elegan, dengan jalan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kita tidak kemudian lantas iri, lantas dengki, lantas kemudian berprasangka si A ini dapat mobil atau motor dari cara-cara yang tidak akan seperti itu. Ketika kemudian kita mengembalikan keinginan itu kepada hati kita, maka hati kita akan bisa menjawabnya dan mengarahkan kita bagaimana caranya agar kita bisa seperti mereka. Seperti itu. Apapun, ketika kita lihat teman kita naik jabatan, kemudian kita ada rasa ingin seperti itu, pikiran kita akan menggiring kita beropini bahwa si A menggunakan cara magic, si A kemudian cari muka dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dinetralisir ke hati, maka akan timbul rasa syukur. Alhamdulillah teman saya naik jabatan, alhamdulillah teman saya gajinya naik, mudah-mudahan saya bisa seperti itu dengan cara yang lebih baik, dengan hasil yang lebih baik. Jadi sekali lagi, jangan underestimate dengan zikir yang dilakukan oleh teman-teman kita yang kita tidak mengerti. Tanya saja kepada mereka, pasti mereka punya jawaban, punya dalilnya, bahkan lebih lengkap. Jadi daripada kita membebani pikiran kita dengan fitnah bahwa zikir ini bid'ah, zikir ini tidak ada dalil, tanya saja kepada mereka yang melakukannya, dan mereka pasti menjawabnya untuk Anda. Dan itu jauh lebih baik, itu jauh lebih elegan, dan itu cara orang yang pintar, orang yang cerdik, dan orang yang bijak. Dan jauh dari itu, pikiran kita tidak akan terganggu hanya karena prasangka buruk kita terhadap amaliyah orang lain yang kita tidak mengerti. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, bahwa barbel ini meskipun hanya 2 kilo, tapi kalau kita pegang berjam-jam, maka boleh jadi tangan kita akan kaku. Pun sekecil apapun masalah, kalau kita diamkan dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi pikiran kita. Kembalikan, bersihkan, dan caranya adalah zikrullah. Kembalikan apa yang ada pikiran ke dalam hati kita, insya Allah kita akan menjadi lebih nyaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.